Saudara Dewan Perwakilan Rakyat dan Komisi Pemilihan Umum resmi menyepakati peraturan KPU atau PKPU yang akan berlaku untuk Pilkada 2024. Namun untuk menuju kesepakatan itu sempat ada jalan terjal dalam rangka mengutak-atik peraturan. Tentu bukan hal yang mudah. Bahkan sempat pula membuat rakyat turun ke jalan untuk menyuarakan penolakan atas revisi Undang-Undang Pilkada di depan gedung DPR MPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Kamis 22 Agustus lalu. Lalu apa sebenarnya putusan Mahkamah Konstitusi MK yang sempat tak disetujui Badan Legislasi? Nah, MK memutuskan partai atau gabungan partai politik peserta pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD. Putusan itu merupakan ketok palu hakim yang mengabulkan sebagian gugatan perkara nomor 60/PUU 22 tahun 2024 yang diajukan Partai Buruh dan Partai Gelora. MK menyatakan syarat ambang batas pencalonan kepala daerah 20% kursi DPRD atau 25% suara sah hasil pemilu inkonstitusional. Terdapat 4 klasifikasi besaran suara sah yang ditetapkan MK, yaitu 10%, 8,5%, 7,5%, dan 6,5%. Disesuaikan dengan jumlah daftar pemilih tetap. Calon gubernur dan calon wakil gubernur. A. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2 juta jiwa. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% di provinsi tersebut. B. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2 juta jiwa sampai dengan 6 juta jiwa. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% di provinsi tersebut. Di putusan lainnya, MK menolak perubahan syarat batas usia untuk calon kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah atau pilkada. Dalam putusan nomor 70/PUU 22 tahun 2024, MK tegaskan syarat usia calon kepala daerah yang harus terpenuhi saat penetapan pasangan calon peserta pilkada oleh KPU. Syarat batas usia untuk calon gubernur dan wakil gubernur adalah 30 tahun saat ditetapkan sebagai calon peserta pilkada. Sedangkan batas usia untuk calon wali kota dan wakil wali kota serta calon bupati dan wakil bupati adalah 25 tahun. Undang-Undang 10/2016 merupakan norma yang sudah jelas, terang benderang, bak basuluh matahari, ini pepatah orang Minang ini, atau bahasa Jawanya ceto welo welo, sehingga terhadapnya tidak dapat dan tidak perlu diberikan pemaknaan, diulangi, sehingga terhadapnya tidak dapat dan tidak perlu diberikan atau ditambahkan makna lain atau berbeda selain dari yang dipertimbangkan dalam putusan aku, yaitu persyaratan dimaksud harus dipenuhi pada proses pencalonan yang bermuara pada penetapan calon. Usai putusan MK keluar, revisi dilakukan dengan sistem kebut. Pembahasan revisi Undang-Undang Pilkada dilakukan dalam waktu kurang dari 7 jam. Isi yang disepakati Badan Legislasi menuai pro dan kontra karena tidak sesuai dengan putusan MK. Revisi itu disetujui 8 dari 9 fraksi di DPR. Hanya PDIP yang menolak. Balik menyepakati untuk mengikuti rujukan dari putusan MA. Mereka ingin ketentuan usia minimum dihitung sejak pelantikan Cakada, bukan saat penetapan pendaftaran. Putuskan apa? Merujuk kepada putusan Mahkamah Agung. Mayoritas. Sudah dihitung per fraksi pimpinan. Siapa yang setuju, siapa yang tidak setuju. Udah kelihatan dari tadi itu. Tadi kalau nggak salah baru 2 yang ngomong. Silakan lanjut. Bapak Ketua. Pimpinan. Ya nggak perlu mengatur fraksi yang lain. Yang penting fraksi PDI sudah menyampaikan pendapatnya. Fraksi lain menyatakan persetujuannya, ya urusannya fraksi lain-lain gitu. Revisi Undang-Undang Pilkada membuat emosi masyarakat tersulut. Demonstrasi meletus di sejumlah kota di tanah air. Salah satunya di sekitar gedung DPR sepanjang Kamis 22 Agustus pagi hingga malam. Ribuan masyarakat dari berbagai kalangan mulai dari mahasiswa hingga selebritas tumpah ruah di sekitar area vital nasional itu untuk menyuarakan penolakan terhadap revisi
Undang-Undang Pilkada. Pagar gedung MPR DPR Senayan Jakarta dijebol pendemo tolak revisi Undang-Undang Pilkada. Pagar pintu samping gedung DPR jebol setelah berulang kali massa merobohkan tembok pagar. Aksi yang digelar Kamis 22 Agustus pagi hari berlangsung hingga malam. Aparat pun sempat memukul mundur pendemo dan menembakkan meriam air. Sejumlah oknum pendemo melakukan bakar ban bekas di jalan depan gedung DPR hingga arah Selipi. Di Semarang, Jawa Tengah, mahasiswa pendemo menjebol pagar Balai Kota. Mereka menggugat dan mengecam DPR karena berupaya menganulir putusan MK mengenai syarat baru ambang batas pencalonan dan batas usia calon gubernur. Tak hanya di Jakarta, unjuk rasa di Balai Kota Solo, Jawa Tengah juga diwarnai kericuhan. Saling dorong terjadi antara mahasiswa dan polisi yang berjaga di depan Balai Kota. Pendemo berupaya masuk ke Balai Kota untuk menyampaikan aspirasi. Di hari itu juga, Kamis 22 Agustus, di tengah demo berbagai kalangan, Wakil Ketua DPR Sumi Dasko Ahmad menyebut rapat paripurna sempat dibuka sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat dan diskors selama 30 menit. Namun quorum tak kunjung terpenuhi setelah diskors. Akibat masifnya aksi penolakan revisi Undang-Undang Pilkada, DPR pun mengurungkan niat untuk mengesahkan revisi Undang-Undang Pilkada. DPR menyebut putusan Mahkamah Konstitusi akan dipakai dalam pendaftaran Pilkada yang dibuka 27 Agustus mendatang. Tanggal 22 Agustus, hari Kamis, pada jam 10.00, setelah kemudian mengalami penundaan selama 30 menit, maka tadi sudah diketok bahwa revisi Undang-Undang Pilkada tidak dapat dilaksanakan. Artinya, pada hari ini revisi Undang-Undang Pilkada batal dilaksanakannya. Akibat batalnya DPR mengesahkan revisi Undang-Undang Pilkada, peta politik di pemilihan calon kepala daerah pun berubah. Gerindra sebelumnya sempat memunculkan Kaesang Pangarep di Pilkada Jawa Tengah. Namun angan-angan itu pupus karena usia Kaesang belum 30 tahun saat pendaftaran dan penetapan calon oleh KPU. Padahal Kaesang telah mengurus surat, tidak pernah terlibat pidana. Gerindra memutuskan usung Ahmad Lutfi dan Taj Yassin untuk Pilgub Jawa Tengah. Dua restu kepada rekan-rekan dan masyarakat, kiranya nanti saya bisa bermanfaat untuk kita, masyarakat dan wilayah Jawa Tengah. Okay? Nanti pasangannya bukan Mas Kaesang seperti yang beredar sebelumnya? Bukan, Gus Yassin. Jadi Taj Yassin. Tidak ada alasan, itu kan masalah politik ya. Pertimbangannya apa, Pak? Tidak ada pertimbangan kan ya. maunya santri. Itu kan apa ya? Itu semua adalah komitmen partai ya. Artinya perjalanan politik kita ditentukan oleh partai-partai pengusung, bukan pakai alasan. Okay? Berarti ini membuktikan Mas Kaesang nggak akan maju? Nggak akan maju. Putusan MK soal Pilkada menguntungkan PD Perjuangan dan Anies Baswedan. Sabtu 24 Agustus, Anies Baswedan menyambangi DPD PDIP Jakarta selama 3 jam. Anies menyebut tetap menunggu keputusan Ketua Umum PDIP soal pencalonan di Pilkada. Sementara Megawati mempertanyakan keseriusan Anies Baswedan dengan PDIP. Pilkada tentu kita obrolkan, tapi kita semua menunggu apa yang menjadi keputusan. Jadi tadi sama sekali kita tidak menyinggung tentang keputusan, langkah dan lain-lain, karena semuanya ada di DPP partai, di luar kewenangan. Aku bilang enak aja ya, ngapain gue suruh dukung Pak Anies? Dia bener nih, kalau mau sama PDI, kalau mau PDI jangan kayak gitu dong ya. Ya tinggal mau nggak nurut ya. Lihat dong.
Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU Pilkada yang mengakomodasi 2 putusan MK akhirnya resmi berlaku. Revisi PKPU itu telah disetujui Komisi 2 DPR dalam rapat dengar pendapat kemarin dan diundangkan Kementerian Hukum dan HAM. Aturan tertuang dalam PKPU nomor 10 tahun 2024 tentang perubahan atas PKPU nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Aturan KPU tersebut telah ditandatangani oleh Ketua KPU dan telah diundangkan, kini sedang dalam tahap proses publikasi di website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum KPU RI. Utak-atik Undang-Undang Pilkada sudah usai. KPU akan mengunggah peraturan KPU di Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum atau JDA-HIA KPU RI. Kini publik tengah memantau siapa saja calon kepala daerah yang diusung parpol, salah satunya di Jakarta. Semua mata tertuju pada siapakah penantang pasangan bakal calon gubernur dan wagub Ridwan Kamil dan Suswono.